kalian, PPT Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kita bahas mengenai hormon dulu. Ibu sudah koreksi dari kalian semua tentang tugasnya. Kemudian ada juga beberapa yang bukan di kelompoknya gitu, tapi nggak apa-apa karena masih belajar dan mencari, itu udah termasuk yang baik ya. Udah masuk kepada kritisi. Nah, ini kita bakalan bahas mengenai hormon kelamin pada laki-laki dulu. Gitu. Nah, yang pertama itu ada hormon testikular, di mana testikular ini tuh benar-benar dihasilkan dari organ yang namanya testis, gitu kan, yang kemarin kita sudah bahas organ tersebut, tuh, anatominya. Di mana yang pertama itu ada testosteron. Nah, testosteron ini tuh dia diferensiasi atau perubahan saluran kelamin pada janin, gitu. Nanti kalau misalkan setelah sistem reproduksi selesai semua, Ibu bakal tampilkan bagaimana kelamin perempuan dan kelamin laki-laki itu bisa berubah berbeda. Karena pada saat dia masih pembelahan atau belum memasuki trimester terakhir, itu tuh masih sama dan masih belum kelihatan. Makanya terkadang kalau kita USG itu tuh ada pada trimester kedua terakhir ataupun trimester ketiga gitu. Nah, terus ini menstimulasi penurunan testis ke dalam struktum. Jadi kemarin itu kan kita sudah bahas bahwa ada 2 testis gitu kan. Nah, jadi nanti testis ini harus turun ke kantung struktumnya. Kalau misalkan dia belum turun, otomatis bayi tersebut harus menjalani operasi penurunan testis gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak pada tempatnya, otomatis pengeluaran atau rangsangan hormonnya tidak akan stabil. Gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau misalkan tidak stabil hormonnya, otomatis segala sesuatu yang mengenai sistem reproduksi pada laki-laki tersebut itu tuh dianggap gagal gitu. Atau kalau misalkan kalian pengen tahu yang sedang booming sekarang, itu tentang si atlet dari bola voli perempuan di Indonesia, yaitu Aprilia Manganang. Nah, kalau kasus dari Aprilia Manganang ini, kenapa dia bisa berubah jadi laki-laki, itu karena hipospadia, kayak gitu. Jadi nanti ini juga terkait dengan hormon testikular, di mana hormon testikular ini tidak berkembang sebagaimana mestinya untuk penurunan testis dan penempatan uretranya, gitu. Itu salah satu contoh kasusnya. Nanti kalian up to date ya, kenapa si Aprilia Manganang ini bisa menjadi laki-laki gitu. Ya, walaupun harus melalui tahapan-tahapan operasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut gitu. Kemudian ada androstenedion. Nah, ini sebagai hormon estrogen pada laki-laki. Jadi, nggak semuanya, nggak selamanya, dan pokoknya nggak semuanya hormon kelamin laki-laki itu tok laki-laki gitu. Karena di perempuan juga nggak semuanya perempuan hormonnya, ada androgen gitu kan, yang emang itu punyanya si laki-laki gitu kan. Sama di laki-laki juga ada hormon estrogennya gitu. Tapi tidak berkembang pesat seperti si perempuan. Biasanya kan kalau perempuan itu estrogen, progesteron gitu-gitu kan nanti dia berhubungan untuk siklus menstruasi ataupun siklus pubertas. Nah, kalau di laki-laki ini biasanya untuk pubertas sekunder dan juga sebagai ATP atau energi pada laki-laki gitu. Tidak berkembang pesat, sama kayak di perempuan androgen gitu. Terus ini ada DHT, ini pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Nah, nanti DHT ini tuh benar-benar sangat-sangat berfungsi saat pembentukan janin. Jadi sebelum bayi lahir, DHT ini ada untuk membentukan genitalia. Genitalia itu nama lain dari kelamin. Baik kelamin laki-laki ataupun perempuan gitu. Karena untuk hormon kelamin laki-laki itu tuh sedikit gitu ya.
Jadi ibu masukkan DHT-nya gitu. Walaupun sama nanti di perempuan juga ada, tapi tidak terlalu ibu fokuskan kalau di perempuan. Karena perempuan itu banyak gitu. Mulai dari pubernya, mulai dari haidnya, mulai dari melahirkannya, mulai dari pasca melahirkannya banyak gitu. Jadi DHT ini ibu masukkan ke laki-laki. Walaupun nanti di perempuan juga ada pada saat pembentukan janin gitu. Terus ada inhibin dan protein pengikat androgen. Inhibin ini sebenarnya enzim ya, tapi pengikat androgennya, nah androgennya ini adalah hormon gitu, yang menunjukkan ciri-ciri fisik pada laki-laki. Contoh kayak jakun. Tuh ada tahu kan jakun yang ada di leher kalian tuh depan. Kemudian bicep, tricep, suara kayak gitu. Terus ada hormon hipofisis, ini FSH dan LH, di perempuan juga ada gitu kan. Ya sama, untuk kalau misalkan kita fokuskan FSH sama LH, itu FSH itu berperan dalam spermatogenesis. Berarti kalau di perempuan itu oogenesis gitu. Nanti bakal kita bahas proses dari oogenesis itu. Terus ada LH, ini merangsang sel-sel interstitial di testis. Ini ada bagian anatominya di di bagian dari testisnya. Kalau kita potong melintang, gitu nanti ini ada. Terus ada dari hormon hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ini merangsang hipofisis. Jadi pusat utamanya tuh sebenarnya hipotalamus gitu. Walaupun nanti hipofisis juga bisa berdiri sendiri untuk merangsang FSH dan LH. Tapi kalau nggak ada senggolan dari hipotalamus, hipofisis juga nggak bakalan bisa bergerak gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya disenggol atau dirangsang oleh hipotalamus gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan hipofisis juga bisa berdiri sendiri. Jadi ada beberapa hormon yang emang dari hipofisis kemudian baru ke bagian organ lainnya gitu. Ada yang emang harus dari hipotalamus baru ke hipofisis terus baru ke organ-organnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu macam-macam hormonnya gitu. Makanya kemarin itu ibu menugaskan kalian harus memplotting ini tuh hormon berasal dari mana saja gitu. Nanti di hormon kelamin wanita juga kelihatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait hormon kelamin laki-laki? Jadi walaupun di tugas kalian itu ada yang lebih gitu ya dari yang ibu tampilkan, nggak apa-apa gitu. Itu adalah penambahan-penambahan pada hormon laki-laki, tapi kita fokuskan di tiga subbab ini, testikular, hipofisis, sama hipotalamus. Tuh. Nanti juga tidak menutup kemungkinan kalau ada soal, Ibu bisa ambil dari tugas-tugas kalian tentang pengumpulan hormon kemarin. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, tidak ada ya. Kemudian ini ada hormon kelamin wanita. Nah, kalau hormon kelamin wanita ini, ibu tidak membuatnya di plotting kayak laki-laki. Kenapa? Karena cukup banyak hormonnya yang harus kita tahu. Dan ini tuh bener-bener kayak priority banget di perempuan gitu. Kalian nggak bakalan asing dengan kata estrogen, progesteron, LH, FSH gitu kan. Karena ini tuh ada semua di dalam perempuan dan menjadi faktor utama dalam pembentukan sistem reproduksi di wanita, baik dari buat pubertasnya, melahirkan, pasca melahirkan gitu. Ini terkait dengan pengeluaran darah dari perempuan. Kalau laki-laki kan enggak gitu kan. Nah, estrogen dia itu berasal dari ovarium dan plasenta. Jadi, asal muasalnya itu ovariumnya adalah dari pihak ibu, plasentanya itu adalah dari pihak bayinya. Jadi terbentuklah yang namanya estrogen. Nah, estrogen ini terbentuk pada trimester kedua.
Bu, dari tadi Ibu teh ngomongin trimester mulu, kita teh nggak ngerti. Oke. Yang namanya trimester pertama, ya, itu tuh adalah 1, 2, 3 bulan pada kehamilan. Jadi kalau ditanya, Ibu udah hamil berapa bulan? Oh, 2 bulan. Nah, kamu langsung ingat perkataan Bu Lala, oh dia baru trimester pertama, gitu. Terus ada lagi, dia itu udah gede banget gitu kan, terus kita ngerasa kayak, kok itu belum lahir-lahir ya bayinya, padahal perut emaknya udah gede gitu kan. Terus kamu nanya, Ibu udah berapa bulan hamilnya?" "Oh, baru 7 bulan," gitu. "Oh, berarti itu baru masuk trimester ketiga," gitu. Jadi dari 9 bulan itu dibagi 3 aja untuk memploting trimester pertama, kedua, sama ketiga, gitu. Jadi kalau nanti Ibu ngomong trimester sekian, kalian harus sudah paham. Kenapa Ibu nggak ngomong 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu? Karena proses dari setiap janin itu berbeda, tergantung metabolisme janin dan juga ibunya, gitu. Ada janin yang baru terbentuk organ genitalianya atau organ kelaminnya itu pada trimester kedua akhir. Makanya terkadang pas di USG baik 2 dimensi, 3, 4, itu tuh belum kelihatan ini cewek apa cowok, gitu. Seperti itu. Jadi beda-beda kehamilan orang itu. Ada yang, "Oh ini mah kembar," gitu kan, taunya plasentanya gede gitu. Jadi kita belum bisa memastikan sesuatu yang, belum lahir gitu, walaupun teknologi udah canggih banget gitu. Seperti itu. Jadi kita ngomongnya trimester aja untuk memastikan bahwa emang saat trimester itu prosesnya sedang terjadi ini, misalkan trimester kedua tentang pelaksanaan genitalianya lagi diproses gitu. Trimester pertama itu tentang jantung sama sistem sarafnya gitu. Trimester ketiga itu tuh kayak rambut-rambut halusnya, kulitnya, terus gerakannya aktif dan sebagainya gitu. Jadi nanti jangan tanya lagi apa yang dimaksud dengan trimester, oke? Sampai sini paham ya? Kemudian ada progesteron, sama dari ovarium dan plasenta, kalian tinggal baca fungsinya itu untuk apa gitu ya. Sebenarnya yang tadi di post-test itu tentang kontraksi, seluruh hormon yang ada di kelamin wanita itu tuh semuanya bekerja, ya. Semuanya bekerja kecuali laktasi atau menyusui. Nah, itu tuh ya dia diem dulu lah, karena proses laktasi itu bakalan berjalan saat bayi itu sudah lahir, tapi hormonnya udah disiapkan gitu istilahnya. Seperti itu. Tapi sisanya hormon-hormon yang lainnya itu dia membantu kontraksi. Makanya dibilang bahwa ada anggapan kalau wanita melahirkan itu sama aja dengan mematahkan 20 tulang di badan gitu. Atau kalau misalkan kalkulasikan pada satuan rumus di fisika itu adalah 24 desibel. Itu tuh sakit banget gitu. Kita haid yang suka sembilangannya itu mungkin ada yang sampai pingsan atau mual gitu ya, itu kekuatannya hanya 7 desibel. Ingat 7 desibel. Kalau melahirkan 24 desibel. Itu sudah 3 kali lipatnya gitu. Jadi kalau kalian sakit tentang sembilangan jangan pernah ngeluh, itu tuh belum ada apa-apanya saat nanti kalian tuh melahirkan. Tetapi 24 desibel itu bakalan hilang seketika saat kita melihat bayi menangis. Itu sudah hukum alam. Langsung ada sitosin, terus hormon-hormon bahagia yang keluar yang menekan rasa sakit tersebut gitu. Makanya kalau di rumah sakit itu kalau ibu-ibu habis lahiran baik kita ngomongnya yang normal dulu ya, nanti baru yang sesar. Yang normal itu sakit banget pas ngelahirin, tapi pas ngeliat bayi nangis, terus dipeluk ke dadanya untuk merasakan detak jantung, nah itu tuh rasa 24 desibelnya hilang. Hilang seketika. Tapi nanti sakit lagi lah, ada bekas-bekasnya mah gitu.
Kemudian ada LH. Ini dari hipofisis, FSH juga dari hipofisis gitu kan. Nah, ini memicu produksi estrogen dan progesteron. Nah, jadi LH, FSH, estrogen, progesteron kita ini sudah ada sebelum memasuki trimester kedua. Jadi udah benar-benar dipersiapkan kalau kalian itu bakalan menjadi bayi perempuan gitu. Kemudian ini ada GnRH, pastinya ada, yaitu dari hipotalamus gitu. Jadi LH sama FSH ini dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada senggolan atau rangsangan dari hipotalamus ke hipofisis dulu. Terus ada HCG. Nah, HCG ini dia berasal dari sel-sel embrionik. HCG ini diproduksi saat si ibu memasuki trimester pertama banget gitu. HCG. Ini biasanya kita bakal mengetahui kalau wanita tersebut hamil itu dari urinnya. Kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut berarti dari darahnya gitu. Tapi biasanya kalau di test pack itu adalah dari urin gitu kan. Ini adalah yang menandakan dia positif hamil itu akibat dari hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, ini HCG. Tuh, kalau misalkan orang tersebut negatif, berarti HCG-nya itu tidak ada di dalam urinnya. Seperti itu. Kita bisa tahu HCG itu kapan? Setelah kita telat haid selama minimal 7 hari, maksimal 14 hari. Gitu. Nah, sekarang tanya nih ke walas kalian. Miss Nisa telat berapa hari? Gitu. Nah, kalian hitung. Oh, misalkan Miss Nisa baru 3 hari. Ya, baru 3 hari mah HCG-nya belum keluar. Kita tungguin sampai 7 hari. Gitu. Nanti tanyain ya. Ibu juga penasaran sama dia. Karena waktu terakhir ibu tanya, dia baru telat 3 hari. Nggak tahu sekarang. Kalian harus kepo. Kalau ditanya, kenapa kalian kok pada nanyain, Miss? Oh, ini, Miss, ada tugas dari sistem reproduksi. Kita buat tahu HCG, karena HCG itu bisa kita lihat di proses pada test pack, itu minimal 7 hari, maksimal 14 hari. Kalau selebihnya lebih dari 14 hari, ya udah, itu mau udah positif gitu. Kalau tidak haid gitu kan. Seperti itu. Terus ada laktogen plasenta atau HPL. Nah, ini dihasilkan oleh plasenta untuk pertumbuhan kelenjar mamae atau kelenjar susu, persiapan untuk menyusui atau laktasi. Laktasi itu artinya sama dengan menyusui ya, jadi jangan bingung lagi laktasi itu apa gitu. Terus ada tirotropin korionik, ini dari plasenta juga. Ini untuk meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Nah, kita udah punya metabolisme itu masing-masing, ya kan? Untuk kalian bergerak, untuk kalian hari ini belajar, untuk kalian ini defekasi, ekskresi, dan sebagainya itu adalah masuk pada metabolisme. Tapi kalau untuk ibu hamil itu ada penambahan laju metabolisme dari si tirotropin ini. Nah, tirotropin ini yang biasanya menyebabkan pada ibu hamil itu lebih sensitif. Istilahnya adalah senggol bacok gitu. Dikata sedikit bisa, kok perutnya hamil 8 bulan kecil ya? Wah, bikin gara-gara itu mama ibu-ibu hamil. Kayak gitu. Karena tirotropin ini tuh dia nanti yang menaikkan laju metabolisme plus perasaan. Nah, kalau udah perasaan itu berarti kan nanti ada hormon-hormon lainnya yang bukan diproduksi di sistem reproduksi gitu. Itu juga dia kayak, wah parah nih orang ya gitu. Nih tirotropin. Jadi istilahnya tirotropin itu di bagian tubuh si ibu adalah pengadu domba hormon yang lain gitu. Jadi ibu-ibu yang hamil itu gampang sensitif seperti itu. Makanya kan suka dibilang jangan marah-marah nanti bayinya mirip sama dia loh gitu. Mitosnya sih gitu. Tapi kita sudah tahu sekarang bahwa ibu-ibu hamil kenapa sensitif karena ada senggolan dari tirotropin yang menyinggol hormon lain selain dari hormon yang berasal dari sistem reproduksi gitu.
Jadi bye-bye ya mama hamil. Terus ada relaksin, dihasilkan oleh corpus luteum pada ovarium dan plasenta. Jadi ini adalah gabungan organ yang lain. Ini relaksasi serviks, terus tulang panggul untuk kelahiran. Jadi asal kalian tahu ya, kenapa bidan atau dokter-dokter bilang, oh baru pembukaan 1, oh baru pembukaan 2. Nah kayak gitu ya. Itu tuh pembukaan itu tuh maksudnya adalah dimasukkannya jari. Paham nggak? Misalkan pembukaan 1, oh baru bisa dimasukin jari itu 1. Oh pembukaan 2, oh bisa dimasukinnya itu 2. Kayak gitu. Seperti itu. Nah kalau misalkan pembukaannya sampai 5, wah itu udah siap-siap gitu. Karena jari kita semuanya bisa masuk 5-5-nya gitu. Itu udah siap-siap. Nah ini yang relaksasikan serviks supaya dia rileks dan bisa melebar itu adalah hormon relaksin. Seperti itu. Kemudian ada prolaktin. Nah, ini prolaktin ini nantinya bakalan dirangsang sama si laktasi tadi. Ini dia dari hipofisis. Dia sebelumnya itu merangsang prolaktin untuk memulai pengeluaran ASI. Nah, asal kalian tahu, nggak ada lagi istilah yang namanya ASI basi atau ASI asem dan sebagainya, gitu ya. Kalian harus tahu dari sekarang. Nah, saat bayi itu lahir, ya, kita itu udah harus bisa merangsang payudara kita mengeluarkan ASI minimal 1-2 tetes. Hati-hati kalau nanti saat pemijatan atau saat pemutaran payudara kalian itu mengeluarkan darah. Kalau mengeluarkan darah udah jangan dipaksain. Berarti laktasi atau prolaktin kalian belum maksimal. Kan ada tuh ibu-ibu yang ya Allah nggak keluar-keluar nih ASI. Padahal bayinya belum lahir gitu. Jangan dipaksain kalau udah keluar darah gitu ya. Karena asal kalian tahu ASI itu sama dengan darah yang sudah terproses di bagian payudara. Jadi kalau misalkan keluarnya darah berarti belum terproses secara maksimal. Nah maksimalnya itu nanti saat bayi tersebut lahir gitu. Jadi di sini tuh kalian nggak boleh pengetahuan tuh rendah banget gitu. Jadi kalau pas lagi memijat, ya kok darah sih yang keluar, wah ini mah udahlah ASI-nya nggak ada. Nah itu nggak boleh lagi kayak begitu. Ingat kita belum melahirkan bayinya gitu. Kayaknya nanti saat sudah lahir bayinya, coba dipijat lagi gitu. Sampai ke area areolanya atau puting. Nah insya Allah nanti ada 1-2 tetes. Sisanya itu eksternal, makanan. Kayak gitu. Salah satu contohnya adalah daun katuk. Nah, daun katuk itu memiliki zat yang memproduksi prolaktin dan laktasi itu meningkat. Alhasil air susunya itu banyak. Ini doang, Bu, apa namanya? Katuk doang enggak juga, tapi makanan-makanan sayuran yang mengandung zat besi. Gitu. Salah satunya yang paling tinggi ada pada katuk. Jadi dari sekarang kalian yang tidak suka sayuran itu coba makan sedikit-sedikit seperti itu. Dan saat pengeluaran ASI pertama ya, warnanya tidak putih. Darah Bu, ya enggak darah juga. Warnanya ingat tidak putih dan tidak berdarah, tapi warnanya adalah kekuningan atau kehijauan. Tergantung mata yang lihat sih, kalau menurut ibu itu agak kekuningan gitu, tapi ada yang bilang juga kehijauan. Ya, ingat kalau orang tua zaman dulu itu bilangnya adalah ASI basi atau susu basi. Padahal asal kalian tahu, ASI yang pertama dikeluarkan oleh ibu yang berwarna kuning tersebut agak kekuningan, agak keputihan gitu ya, putih kekuningan. Itu adalah antibodi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh bayi. Karena saat bayi lahir ke dunia, dia belum memiliki antibodi bagian dalam.
Kalau antibodi bagian luar dia sudah punya. Contohnya apa? Kalian pernah melihat bayi yang lahir banyak apa sih lemak-lemak gitu, warna putih? Atau bayi yang kayak, lah kok ini bayinya berantakan banget sih kulitnya gitu. Pernah lihat gak? Pernah Ibu. Pernah ya? Ya, jadi di bagian kulitnya itu tuh kayak ada lemak. Jadi harus dibersihin biasanya kalau habis lahiran tuh kan biasanya ada darah, ada lemaknya tuh si bayi itu kulitnya. Nah, itu adalah pertahanan eksternal dia, kulit ya. Jadi jangan dibilang kalau bayinya ini adalah jorok. Enggak, itu tuh bayi bagus kalau menurut ibu. Jadi semakin banyak putih-putihnya di kulit itu semakin bagus bayinya. Dia survive terhadap kuman-kuman saat dia lahir ke dunia gitu. Nah, pertahanan dari dalamnya yang secara alami adalah ASI. Ya, ASI yang pertama yang bagus itu adalah ASI yang warna kekuningan tersebut yang harus kita berikan kepada bayi gitu. Seperti itu. Jadi jangan lagi saat kalian memompa atau memijat terus keluar ASI yang warna kuning itu dibuang. Aduh itu sayang banget sumpah. Terus ada oksitosin, ini kontraksi. Nanti dia bekerja sama dengan prostaglandin ya. Jadi nanti kontraksi yang paling dahsyat itu di oksitosin. Kemudian oksitosin ini meneruskan ke prostaglandin untuk menambah kontraksi tersebut. Nah, ini kalau kalian pengen menyalahkan ya pada saat lahiran, aduh Bu Bidan sakit gitu kan misalkan. Ini nih dasar ya si oksitosin sama prostaglandin nih ya, kontraksinya kencang banget gitu. Jadi salahkanlah si oksitosin dan prostaglandin ini. Jangan salahkan si bayinya yang mau lahir gitu. Si bayi itu kalau nggak ada rangsangan dari oksitosin sama prostaglandin, dia diem aja di perut kalian gitu. Nggak bakalan keluar. Tapi kan ada dorongan dari oksitosin dan prostaglandin, ya udah. Mau nggak mau, ya kekuatannya juga lumayan kan, 24 desibel gitu. Mau nggak mau bayi keluar, kayak keluar loh gitu, kata si oksitosin sama si prostaglandin. Terus ada CRH, ini dari plasenta untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup. Nah, kalau menurut teori biologi ya, teori secara saintis, CRH ini dia yang membantu proses alveolus untuk janin saat pertama kali menghirup udara. Rasa sakit yang diderita oleh bayi yang membuatnya dia nangis. Ya, yang membuatnya dia nangis. Itu karena si CRH ini. Karena kenapa? Alveolus pada janin itu belum berfungsi secara maksimal. Jadi di backup sama CRH untuk mengurangi rasa sakit, tapi ternyata bayi itu masih saja nangis karena kesakitan gitu. Dan kita nggak tahu rasa sakit itu seberapa dalam untuk bayi gitu. Karena bayi itu hanya bisa nangis kan, dia nggak bisa ngasih tahu sakitnya itu kayak gimana gitu. Nah, kalau dari segi agama katanya itu dia melihat sesuatu yang bukan pada dasarnya. Jadi yang gaib-gaib gitu. Jadi saat bayi lahir itu tuh udah ditungguin ada malaikat gitu kan, terus ada setan-setannya gitu kan. Nah, dia itu nangis histeris karena melihat sesuatu yang jahat gitu, energi yang jahat katanya gitu. Kalau ibu salah tolong koreksi ya gitu. Tapi kalau untuk dari segi sains ini karena alveolusnya dia belum berkembang secara normal, jadi CRH ini yang membackup gitu. Karena rasa sakit yang diderita saat penghirupan udara ini yang membuat si bayi tersebut nangis gitu. Tapi dokter lebih memilih bayi tersebut nangis daripada tidak. Kenapa? Karena kalau misalkan bayi tersebut tidak nangis, otomatis ada dua kemungkinan. Mati atau cacat. Nah, cacatnya di sini ini berarti nanti saat besarnya atau dia umurnya ada gitu ya, paru-parunya tidak berkembang sebagaimana mestinya karena CRH ini tidak membackup paru-parunya gitu. Jadi
saat bayi tersebut lahir tidak nangis, biasanya itu harus diberikan sesuatu yang hangat di bagian punggung belakangnya. Iya sih, itu kan punggung mah di belakang Ibu. Iya, punggung ya, pokoknya punggung. Jadi diusap-usap. Diusap-usap, terus cari rangsangan saraf yang paling banyak atau menumpuk, yaitu di telapak kaki. Telapak kakinya diusap-usap kayak gitu. Nah, yang ketiga caranya adalah dengan membentuk tali asih antara anak dan ibu gitu. Jadi anak itu bakal ngerasa hangat saat mendengar detak jantung ibu. Gitu. Karena kan di bagian perut juga waktu itu si anak mendengar detak jantung ibu gitu. Nah, itu yang membangkitkan rasa panas di tubuh si bayi gitu. Selain yang tadi sudah Ibu sebutkan usap-usap punggung, yang kedua usap-usap telapak kaki, yang ketiga udah tempelin aja di dada si emaknya gitu untuk mendengar detak jantung, memicu adrenalin pada bayi. Gampang ya, adrenalin pada bayi cuma dengerin detak jantung, coba kita harus naik roller coaster dulu baru kita ada gitu adrenalinnya. Gitu. Kalau bayi itu simpel, detak jantung biasanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai hormon? Ada atau enggak? Enggak ada? Ada enggak nih? Kalau enggak ada ya udah nih, lanjut. Ibu nggak ngerti kamu diemnya itu paham atau enggak gitu. Jadi harus ada jawaban. Kalau misalkan ada yang belum paham di mananya, kalau udah paham Ibu bakal lanjut. Insya Allah paham Ibu. Paham ya? Oke, ini kita masuk ke gametogenesis pada wanita. Oke, kalau yang di laki-laki namanya apa? Spermatogenesis. Ya, good, betul. Spermatogenesis. Nah, kalau di perempuan namanya oogenesis. Nih ya. Ibu nggak bakal menekankan secara dalam gitu ya, tapi karena ini sistem reproduksi, jadi mau nggak mau kalian tuh harus baca. Walaupun nanti di kelas 12 itu baru Ibu tekankan banget spermatogenesis dan juga oogenesis gitu. Kayak tempat terjadinya di ovarium. Nanti kelas 12 kalian bakal mendetail di mana terjadinya. Nah, oogenesis ini dibagi menjadi 3, ada pralahir, pasca lahir, sama pasca pubertas. Gitu. Nah, pralahir ini ada oogonium diploid yang membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Nah, berarti ada di sini nih ya. Ini oogonium atau sel germinal sama saja ini diploid. Dia membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Wah, banyak ya. Ya, ini terjadi pada trimester pertama. Ya, saat kelaminnya itu, jadi kelamin bayi itu mulai membentuk, nah oogenesis juga mulai membentuk gitu. Jadi dia balance, seimbang. Enggak oogenesis dulu atau enggak kelamin dulu gitu. Jadi balance gitu ya. Terus oosit tetap berada pada fase profase meiosis. Jadi nanti ada 2 tahapan, mitosis dan meiosis gitu ya. Meiosis ini biasanya digunakan pada sel-sel kelamin, meiosis ya. Kalau mitosis ini pada sel-sel organ. Jadi mitosis ini biasanya yang pertama untuk pembentukan organ. Organ apa? Kita ngomonginnya organ kelamin. Nah, kemudian nanti bakal dilanjut ke meiosis gitu. Nah, di meiosis ini banyak fasenya. Antara lain adalah fase dari profase ini gitu. Jadi 6-7 juta ini masih menetap ya, masih menetap sebelum organ reproduksi perempuan itu jadi maksimal. Oke? Jadi nanti saat kalian trimester
pertama, ingat mata pelajaran biologi, oh bayi gue lagi membentuk, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan kalian berpikirannya tentang perempuan, oh kalau semester pertama kalau bayi gue perempuan, dia lagi ini nih ngebentuk oosit primer 6-7 juta gitu. Terus nanti disimpan. Nah, nanti dari semester kedua, nah itu baru gitu pembentukannya. Kemudian ini terus disimpan sampai nanti dia mau melahirkan gitu. Sampai dia mau melahirkan. Dan ternyata proses perjalanan dari si oogenesis ini sampai menjadi ovum, kalau sudah lahir kan udah menjadi ovum ya. Itu berkurang dari 6-7 juta jadi 2 juta saja. Itu. Kemana Bu? Sisanya banyak amat hilangnya. Nah, sisanya ini adalah untuk pembentukan otot-otot rahim, oviduct, tuba fallopi, serviks, dan organ genitalia dari wanita tersebut. Gitu. Karena kenapa? Karena organ reproduksi wanita ini harus dikemas sebagaimana lengkapnya untuk pertumbuhan dia sampai ke pasca menopause. Kayak gitu, menopause itu berarti dia sudah tidak mengalami haid gitu. Jadi hilang tuh 5 jutaan gitu kan. Banyak banget tuh sel-selnya hilang 5 juta. Nah, terus pada usia 7 tahun itu hanya berjumlah 300.000. Ya, berarti ini belum puber. Kita ambil yang umum ya, berarti ini belum puber. Kenapa pada hilang? Ini untuk pembentukan sekunder. Ya, sekunder di bagian tubuh. Nanti tumbuh kayak rambut halus, tapi rambut halusnya ini bukan setelah puber ya. Kita belum ngomongin puber. Ada kayak gitu. Pokoknya untuk mengemas bagian sistem reproduksi wanita ini menjadi lebih kompleks. Tuh. Sisa 300.000. Nah, nanti saat kalian sudah pubertas, itu menurun menjadi 350 sampai 400. Tapi kita ambil tengah-tengahnya aja ya, karena metabolisme tubuh wanita itu beda-beda. Kita ambil tengah-tengahnya 500. Oke? Ingat 500 ya kita ambilnya. Nah, yang 500 ini yang biasanya kita opulasikan. Tuh. Kalau tidak terjadi pembuahan, berarti itu yang dikatakan menstruasi. Kalau terjadi pembuahan, itu yang akan menjadi bayi. Jadi kalau secara teori, wanita itu bisa memiliki 500 anak. Karena sel telur yang tersisa hanya 500 gitu. Tapi ya kalau dipikir secara logika ya enggak dong. Melihat kondisi fisik, melihat dari apakah wanita itu habis puber langsung nikah, kan enggak gitu. Terus belum nifasnya dan sebagainya gitu. Jadi istilah 500 anak itu tidak bisa melekat pada wanita gitu. Karena di setiap bulannya ada haid, terus di setiap bulannya juga kadang kalau misalkan sudah melahirkan ada nifas, terus ada juga kalau misalkan dia belum bertemu jodohnya ya belum terjadi pembuahan atau fertilisasi gitu. Jadi 500 itu adalah pegangan kalian sampai kalian menopause. Gitu. Kalau udah menopause berarti 500 sel telur itu sudah habis gitu. Paham sampai sini? Nanti kita bakalan hitung kemungkinan kalian itu menopause-nya di usia berapa. Sekarang kalian ingat-ingat dulu gua haid kelas berapa ya? Gua haid umur berapa ya gitu. Diingat-ingat dari sekarang. Nah, ininya ya. Oosit primer kemudian mengalami meiosis menjadi badan polar. Nah, badan polar dan oosit sekunder. Kemudian badan polar mengalami meiosis 2 sama oosit sekunder juga mengalami meiosis kedua gitu ya. Nah, ini yang badan polar ini menjadi 2 anakan badan polar.
Kalau yang oosit sekunder menjadi satu badan polar dan juga ovum. Nah, ovum ini yang nantinya bakalan menjadikan keluar untuk apa namanya, kalau dia jadi ada pembuahan ini jadi janin, tapi kalau nggak ada ini bakalan luruh atau jadi haid gitu. Terus ini di oosit sekunder nantinya bakalan ada korpus-korpus yang menandakan oh si ovum ini mau mendekati kematangan gitu. Nah, ini coba Ibu poin buat kalian, apa fungsi badan polar? Banyak amat dia ngambil 4 ya gitu. Apa fungsi dari badan polar? Jangan lupa sebutkan namanya. Apa fungsi badan polar? Ada yang tahu? Kalau lihat internet boleh ya, Bu? Boleh, manfaatkan segala yang ada. Aku mau coba ya, Fatim. Ya. Pertanda bahwa tahapan oogenesis sudah mencapai tahap meiosis. Karena peleburan akan terjadi jika sel telur sudah mengalami meiosis yang kedua, yaitu ketika ada sperma yang berhasil menembus lapisan sel telur. Oke. Yang lain ada yang coba mau? Nggak ada. Ya, jadi badan polar ini adalah indikasi bahwa si ovum ini mendekati pada kematangan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu sama sperma ya udah nanti jadi gitu. Mudah-mudahan jadi gitu kan. Karena kita nggak tahu kondisi di dalam rahim kita apakah ada bakteri dan sebagainya, pH-nya apa gimana, terlalu asam atau terlalu basa, atau suhunya dan sebagainya gitu. Nah, badan polar ini mengindikasikan bahwa saat terjadi meiosis pertama, itu ovumnya masih berbentuk oosit sekunder. Terus kemudian meiosis kedua, itu kalau sudah ada 3 badan polar, otomatis satunya adalah ovum yang bisa digunakan untuk haid ataupun fertilisasi gitu. Terus sisanya kemana Bu kalau habis itu terjadi badan polarnya tuh kemana gitu. Badan polar itu nanti bakalan balik lagi fungsinya untuk pembentukan korpus juga. Kalau dia nggak digunakan sebagai bentuk korpus, dia bakalan menjadi energi pada perempuan gitu. Kadang kalau misalkan haid gitu ya, kita butuh energi lebih. Nah, badan polar juga menyumbang beberapa ATP atau energi gitu ya. Nah, kalau misalkan dia nggak ngapa-ngapain, ya udah tinggal tunggu si makrofag makan. Ya, makrofag makan. Karena diibaratkan kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia itu sampah gitu. Dan nggak bakal terjadi apa-apa sih ke tubuh kita gitu. Ada dia diem aja, nggak ngapa-ngapain, kita nggak kenapa-napa gitu. Badan polar itu hanya penanda bahwa kematangan ovum semakin dekat. Seperti itu. Terus ini ada pasca puber. Nih pasca puber. Ini nanti kalian bisa baca ya, karena nanti si pasca puber ini kita bakalan melepaskan ovum gitu. Intinya kalau misalkan ovum itu terbuahi akan jadi janin, kalau enggak bakalan menjadi haid. Seperti itu. Ini pematangan ovumnya, korpus-korpusnya. Nah, ini menstruasi. Jadi menstruasi ini adalah siklus yang kompleks selama bulanan gitu. Kita ngomongin yang umum dulu. Kalau untuk yang kok saya 3 bulan sekali ya Bu, kok saya 6 bulan sekali ya Bu, itu nanti ya pada gangguan sistem reproduksi gitu. Jadi kita ngomonginnya yang umum-umum dulu tuh. Nah, siklusnya ini umumnya adalah 28 hari, terpendek 18 hari, terpanjang 40 hari. Lebih dari 40 hari itu kalian harus memeriksakan diri kepada dokter. Nah, ini biasanya yang disebut dengan Bu,
kok saya haidnya 3 bulan sekali ya? Bu, kok saya kok 6 bulan sekali ya? Gitu. Dan jangan takut kalau misalkan 1 bulan itu kamu bisa haidnya 2 kali. Mungkin aja siklus kamu 18 hari gitu. Tapi kita bahas yang umum dulu antara 27 sampai 32 hari. Nah, itu adalah yang umum. Ingat 27 sampai 32 hari itu umum. Kurang dari 27 berarti itu siklus pendek, lebih dari 32 berarti itu siklus panjang. Udah kita patokannya ke situ ya. Kalau yang ini kan secara teori, tapi pada dasarnya kalau kita lihat angka-angka rentang siklus menstruasi itu ada pada 27 sampai 32 yang umumnya gitu. Nanti kita bakalan hitung juga gimana cara menghitung siklus kita. Nah, terdiri atas siklus ovarium dan siklus endometrium. Kalau ovarium itu berarti pematangannya, kalau endometrium itu penempelannya. Seperti itu. Ini adalah fase-fase folikelnya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Semuanya itu berasal dari rangsangan hipotalamus. Terus ke hipofisis gitu kan. Kemudian nanti bakal terjadi rangsangan ke FSH, LH, estrogen, progesteron kayak gitu. Yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa keempat hormon tersebut sangat-sangat krusial terhadap tubuh wanita. Gitu. Nah, ini adalah bentukan-bentukan fase folikel dari primordial, sama ya ini primordial, terus ada primer, terus ada sekunder. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada satu folikel tunggal yang tersier, ini bakalan masuk kepada siklus ovarium. Nah, siklus ovarium ini yang nantinya bakalan membentuk korpus-korpus. Ya, korpus-korpus di sini. Nah, ini yang tadi tersier dari folikel, pembentukan folikel, terus kemudian ada ovulasi. Ovulasi sudah dikeluarkan atau sudah membentuk janin, nanti sisa-sisanya folikelnya itu akan membentuk korpus luteum, kemudian ada korpus albicans, terus ada korpus yang terdegradasi. Atau nanti korpus de Graaf juga ada gitu. Ya, ini Ibu menunjukkan tentang fase-fase korpusnya ya. Kalau misalkan dia terbuahi atau tidak gitu. Nanti kan ada sisa folikelnya gitu. Folikel itu yang bagian luarnya itu loh, yang menjaga sesuatu di dalam gitu. Kalau sesuatu di dalamnya sudah terbuahi, ya folikelnya bakalan lepas. Nah, lepasnya nanti kemana? Nanti dia bakalan diferensiasi jadi begini gitu. Kayak menciut gitu. Nah, terus ini adalah fase dari menstruasi nih. Jadi di sini ya, di sini itu saat pengeluaran darah atau sebelum pengeluaran darah itu ada FSH, LH, estrogen, progesteron yang meningkat ataupun menurun. Di sini. Nah, kalau misalkan kalian bisa baca grafiknya itu bagus banget gitu. Nah, ini yang begini nih, yang begini nih. Ini adalah bagian penebalan endometrium. Ya, penebalan endometrium. Kalau dia nyungsep kayak begini nih, kayak lengkungan begini, berarti ini luruh atau copot. Nah, yang biasanya kita sebut dengan haid. Nah, jadi darah-darah haid kalian adalah proses pencopotan pembuluh-pembuluh darah yang menempel pada endometrium. Makanya itu sakit yang kita sebut dengan sumbilangan. Iyalah orang pembuluh darahnya itu mencopotkan sesuatu dari dinding endometrium, gimana nggak sakit gitu kan. Apalagi bayi yang dicopotin gitu. Jadi ini yang nyungsep ini adalah fase menstruasi. Jadi nanti bagian dari ovarium kita tipis. Karena dinding endometriumnya sudah keluar. Nah, kemudian nanti ini ada penebalan gitu kan. Nah, di sini ini adalah siklus 14 hari. 14 hari ini adalah ovulasi. Jadi, sel telurnya keluar dari tuba Fallopi atau dari oviduct menuju ke rahim, nyari gitu. Mana ya lawan jenis aku, nungguin aja tuh di rahim.
sampai nempel di endometrium. Menebal, nggak datang juga lawan jenisnya. Ya udah nanti masuk lagi ke menstruasi gitu. Jadi penebalan dari endometrium ini nantinya fungsinya untuk bantalan, ya. Jadi nanti pada sel telur kalau sudah terbuahi dia bakalan menempel di dinding endometrium, terus menghindari kecacatan atau pecahnya sel telur yang sudah terbuahi. Nah, ini dinding, kayak bantal. Makanya dia tebal. Isinya tuh darah. Lihat aja ini kan pembuluh darah. Nah, ini adalah daging-dagingnya. Gitu, otot-ototnya. Jadi kayak bantalan. Gitu. Kalau misalkan mengalami keguguran ya sama. Nanti si ininya endometriumnya itu nyungsep gini. Nurun. Gitu. Karena ada sesuatu yang dikeluarkan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tingkatan hormon ya, yang ini nih, ini adalah estrogen, yang ini adalah progesteron. Nyaru sih warnanya. Kalau yang ini adalah FSH, yang ini adalah LH. Gitu. Estrogen naik, ya. Estrogen naik, LH naik, itu menandakan akan adanya ovulasi atau pengeluaran sel telur dari ovidak ataupun tuba Fallopi. Ovidak itu pembentukannya, tuba Fallopi itu salurannya, gitu. Terus FSH turun, terus progesteron turun, itu adalah proses untuk menekannya mereka supaya ovulasi terjadi. Ya, jadi LH naik, estrogen naik, terus FSH turun, progesteron turun, itu akan menjadikan ovulasi. Kemudian si FSH turun, menuju kenaikan, terus si LH nyungsep, progesteron naik, itu akan menjadikan siklus menstruasi. Gitu. Kalau misalkan ibu tersebut hamil, ya, ini si progesteronnya lancar aja lempeng gitu, lurus, nggak naik turun begini. Karena nggak boleh ada kontraksi, belum waktunya, kecuali kalau dia keguguran gitu, baru si progesteronnya naik. Gitu. Cara bacanya seperti itu. Jadi ini estrogen mulai naik, terus LH mulai naik, yang lainnya turun, nah itu akan ovulasi. Setelah dari ovulasi nggak ada terbuahi, kebalikan gitu. Yang tadi naik, sekarang jadi turun, yang tadinya turun jadi naik, itu akan meluruhkan dinding rahim gitu. Cara bacanya kayak gini. Nanti dilihat dari ini siklusnya. Nih. Ini siklusnya 28 hari yang normalnya ya. Gitu. Kalau misalkan lewat dari 28 hari ya udah nanti tinggal ditambahin. Nanti kita belajar cara ngitungnya. Nah, ini cara baca dari si grafiknya. Kemudian kalau yang ini adalah bagian dari perjalanannya aja gitu. Ada fase folikel, luteal, terus menstruasi, haid gitu kan. Nah, ini nanti kalian tinggal baca. Nah, kita hitung. Oke, Ibu tadi sudah bilang sama kalian bahwa kalian tuh harus ingat kapan pertama kali kalian itu haid, umur berapa atau kelas berapa. Jadi kita bisa menebak-nebak. Oke. Setiap anak harus wajib menghitung, nanti di kolom chat kasih tahu Ibu. Contoh ya, contoh. Mana nih? Ibu haid, yang tadi kita sudah bilang ya, 300 sampai 400 sel telur yang bakal dikeluarkan setelah dia puber. Oke? Setelah dia puber. 500 kita ambil secara umum karena metabolisme tubuh perempuan itu beda-beda. Kita ambil secara tengahnya yaitu 500. 12 di sini adalah bulan. Bulan Masehi yang biasanya kita keluarkan. Januari haid, Februari haid, Maret haid kayak gitu. Jadi kan ada 12 bulan dalam 1 tahun gitu. Jadi 500 dibagi 12 berapa? Yuk yang matematikanya jago, nggak apa-apa pakai 41,6 kita bulatin jadi berapa? 47 berarti karena 0,6. 42. 42, oke. Nah,
Di sini kalian tulis 42. Di sini umur pertama kali haid. Ikutin cara ini sambil kalian ngitung. Nanti langsung dikasih tahu jawabannya di chat. Oke. Ibu pertama kali haid itu kelas 6 SD. Berarti kurang lebih itu 12 tahun. Berarti kalau ditotalkan itu adalah 54. Nah, kemungkinan menopause. Dah. Jadi kemungkinan ibu menopause adalah di usia 54 tahun. Bagaimana kalian? 53, 54, oke. Oke, yang lain? Yang lain ditunggu, karena ini masuk nilai juga. Ibu, aku mau tanya boleh Kak? Boleh, silakan. Itu kalau misalnya, Kenapa? apa ya, gimana ngomongnya aku bingung. Jadi Nggak apa-apa. kalau misalnya menopause itu ngaruh gak sih Bu? Kayak misalnya, apa, bisa jadi lebih cepat Kak, dikarenakan misalnya udah gak suaminya udah meninggal duluan gitu. Terus jadinya menopause lebih cepat. Ngaruh gak Bu? Bisa. Sebenarnya gini nih. Kalau misalkan ngomong tentang suami gitu ya, itu nggak ngaruh. Karena setiap bulannya pasti keluar. Kalau misalkan karena junk food, makanan-makanan yang tidak bergizi, itu akan mempengaruhi dari ovulasi si sel telur ini. Jadi menopause-nya lebih cepat. Junk food ya, kayak gitu. Kalau kita sudah menopause dini, itu bakalan banyak banget penyakit yang masuk ke dalam tubuh seorang wanita. Gitu. Contohnya apa? Asam urat, terus kanker-kanker yang sedang menunggu, kista, dan sebagainya. Gitu. Seperti itu, menopause. Terus struktur tulang di wanita itu melemah, jantung melemah, dan sebagainya. Itu akibat dari menopause. Jadi, rawat dari sekarang, jangan kebanyakan makan junk food. Kalau kebanyakan makan junk food, itu mempengaruhi ovulasi sel telur kalian. Belum juga sempat dikeluarin, misalkan karena makanan junk food, nggak ada nutrisi dan sebagainya, itu sel telurnya mati duluan. Jadi nggak dikeluarkan dari haid. Gitu. Bisa kayak gitu. Seperti itu, Din. Kalau untuk masalah yang tadi kamu omongin, itu nggak ngaruh. Pasti setiap bulannya ada sampai dia menopause. Gitu. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan sesuatu yang mempercepat menopause itu biasanya dari eksternal. Nah, kalau kita udah ngomongin eksternal, otomatis dari makanan. Seperti itu. Cola, Sprite, kayak gitu itu juga mempengaruhi. Karena itu kan soda ya. Soda itu bersifat panas dan pH-nya asam ke bagian sistem reproduksi. Nah, itu yang nantinya bakal menyebabkan ovulasi sel telur itu cepat mati. Gitu. Sensitif banget di sini. pH-nya harus pas, suhunya nggak boleh kepanasan atau terlalu dingin gitu. Kayak gitu. Karena itu mempercepat kematian dari sel telur. Oke, mana nih? Udah semua belum? Udah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 11 sisanya. Udah, kalau nggak ada berarti ibu yang nilai 11 orang itu ya. Oke, ini menopause ya. Sekarang kita bakalan menghitung bagian dari sirkulasi dari haid kalian. Nah, ini bentar, pusing nggak sih lihatnya? Ini adalah soal UTBK ya. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian siklus haid atau siklus ovulasi. Kita ambil yang umum, yaitu 32 hari siklusnya maksimal. Tadi kan sudah Ibu bilang,
Umumnya adalah 28 atau 27, di bawah itu berarti siklus terpendek, di atas 32 berarti siklus panjang. Berarti kita ambil siklusnya adalah sampai 32 yang normal-normal aja gitu ya. Misal orang tersebut adalah haid di tanggal 1 ya. Di tanggal 1 selama 7 hari. Ini adalah siklus menstruasi. Ini tidak subur. Tidak subur di sini itu bukan berarti dia itu tidak bisa hamil. Karena kita memiliki 2 ovidak gitu kan. 2 ovidak. Jadi dibagi 2 500 sel telurnya, berarti masing-masing itu memegang 250 sel telur gitu kan. Tapi kalau misalkan di hari pertama ini nih yang merah banget sampai hari keempat, ya itu tidak bakalan jadi karena sedang ada peluruhan dari sel telur. Jadi sel telurnya itu di yang lain masih membuat gitu. Nah, untuk 5, 6, 7 biasanya kan udah bercak-bercak gitu kan. Nah, ini kemungkinan ini kalau misalkan ada sel telurnya lewat gitu kan, terus ada sperma masuk, ini bisa jadi. Bisa jadi bayi gitu. Tapi untungnya kita agama Islam gitu ya, kalau di agama Islam kalau lagi haid itu tidak boleh ditubuhi atau tidak boleh melakukan hubungan intim gitu. Banyak kemungkinan-kemungkinan yaitu salah satunya kalau si ibu sedang mengandung pada saat posisi dia fertilisasi sedang haid, itu salah satu bentukan penyakitnya adalah darah amis. Jadi nanti bayinya itu lahir dengan kecacatan di bagian kulit karena darahnya itu amis gitu. Darah amis ini yang nanti bakal menyebabkan bayi tersebut sampai dia mati ya, sampai dia dewasa dan mati, itu kulitnya budugan. You know budugan? Tahu kan budugan? Beda ya budugan sama busik. Busik itu kering. Terus ada garis-garis, tapi kalau budugan itu tuh kayak bekas garukan aja luka jadinya budugan gitu. Nah, kayak gitu nanti bayinya. Sampai dia gadis, sampai dia itu meninggal atau nenek-nenek gitu. Terus kayak gitu karena darahnya amis. Itu akibat terjadi fertilisasi di saat menstruasi gitu. Jadi nanti kalau misalnya punya suami, kamu lagi menstruasi, tahan dulu sampai gua selesai gitu istilahnya. Kemudian setelah itu masuk ke masa subur. Masa subur di sini ini sedang. Tapi kalau menurut ibu ya, 3 hari setelah haid, kalau misalkan kamu lagi program gitu ya, 3 hari setelah haid itu tidak subur. Kenapa dikatakan tidak subur? Karena persentase terjadinya fertilisasi atau pembuahan hanya sekitar 40%-an gitu. Di sini juga mood-nya ini belum naik atau libidonya juga belum naik gitu. Nah, setelah 3 hari pasca haid itu baru masuk ke yang subur. Kemungkinan terjadi pembuahan itu 80% gitu. Kayak gitu terus sampai 3 hari sebelum haid. Ya, 3 hari sebelum haid itu masa tidak subur juga kalau menurut ibu karena kemungkinannya sama 40% terjadinya gitu. Ini juga sama nih, bukan berarti dia tidak subur ya, tapi ini adalah kemungkinan kecil untuk terjadinya fertilisasi. 3 hari sebelum tanggal 1 ini, atau tanggal dari pertama kali menstruasi kalian, itu dikatakan juga tidak subur gitu. Seperti itu. Jadi, ibu ulangi, haid 7 hari, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu haid. 8, 9, 10 itu masa tidak subur. Jadi kalau kalian pengen hubungan intim tapi nggak mau jadi, silahkan di 3 hari setelah haid itu, tapi kondisinya harus benar-benar bersih ya, kayak gitu. Terus dari pasca 3 hari setelah haid itu dikatakan subur, nanti kita akan tahu maksimal ovulasi atau disebut juga paling-paling subur. Nah itu nanti ada di pertengahan, tergantung siklus kita. Kemudian terus sampai 3 hari sebelum haid. Ya, 3 hari sebelum haid itu adalah masa tidak subur juga atau kemungkinan terjadinya pembuahan itu kecil. Kenapa? Karena si ovulasinya itu sudah mendekati keluruhan atau mendekati peluruhan dinding endometrium yang nantinya siap-siap untuk menstruasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau pakai pengaman, entah itu kondom, entah itu yang lain, nah kalau mau berhubungan
Itu di 3 hari pasca haid, 3 hari sebelum haid. Tuh. Persentase fertilisasinya kurang lebih itu Ibu sudah baca jurnal 90% tidak jadi. Tidak jadi pembuahan di 3 hari setelah haid dan 3 hari sebelum haid. Itu. Kalau di atas itu semua kemungkinan jadi gitu. Seperti itu. Paham sampai sini? Atau masih ada yang belum paham? Nah, ini yang dikatakan dengan kalender alami dari fase perempuan. Ini yang diajukan juga oleh Nabi Muhammad. Jadi kita itu nggak boleh yang namanya KB misalkan gitu ya. Nggak boleh pakai yang kayak pengaman-pengamanan gitu. Nah ini pakai KB kalender namanya. Yaitu 3 hari setelah haid, 3 hari sebelum haid. Nah tuh. Kalau nggak mau terjadi pembuahan. Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian nih kita pause sebentar. Nah, kemudian perkiraan semuanya itu kalau siklusnya normal ya, normal setiap bulannya dia haid, itu adalah 14 hari masa suburnya. Ingat 14 hari masa subur gitu kan. Walaupun yang tadi sudah Ibu bilang 3 hari setelah haid, 3 hari sebelum haid itu tidak subur gitu. Banyak jurnal yang mempertanyakan gitu. Jadi nanti kamu harus tahu siklusnya gitu. Misal siklusnya ini adalah 30 hari. Ya nih 30 hari. Nah, cara ngitung gimana kalian itu ovulasinya paling tinggi itu ada di hari ke-16. Nah, nanti plus minus kedua. Plus minus 2 hari. Berarti antara 14 sampai 18 ini adalah masa subur kalian. Nah, kalau siklusnya 27 berarti plus minus 2 berarti ini 11 sampai 15 hari ini adalah masa subur kalian. Nah, kayak gini. Paling tinggi ovulasinya ada di tanggal 13, tapi tidak menutup kemungkinan tanggal 11 sampai 15 itu adalah masa paling subur kalian. Jadi kalau orang yang sudah di program hamil gitu ya, promil, nah ini diusahakan melakukan fertilisasi di sini. Gitu. Dihitung aja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 15 ini adalah masa-masa paling subur yang kemungkinan bakalan jadi fertilisasinya. Gitu. Bu, kalau misalkan saya di tanggal 8, misalkan ngikutin di sini ya, kalender. Bu, kalau misalkan saya di tanggal 6 gitu haidnya, pertama ini gimana Bu ngitungnya? Ya udah hitung 7 hari ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini haid, ya kan? 1, 2, 3, ini adalah yang tadi sudah Ibu bilang, masa tidak subur kalian atau kemungkinan fertilisasinya kecil. Nah, kalau pengen tahu hari apa ovulasi kalian, hitung. 14 hari, misalkan kalian itu 27 hari ya. 27 hari berarti kurang lebih hari ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 ini, tanggal 18 adalah masa paling subur kalian. Kayak gini, biasanya sih suka ditandain sih sama banyaknya lendir di bagian kelamin kalian. Itu berarti menandakan bahwa ovulasi itu sudah siap dibuahi. Gitu. Ini tanggal 18, 19, 20, nah ini adalah masa subur kalian. Hitungnya. Terus ke haid lagi gimana Bu? Nah tergantung siklusnya. Kalau misalnya siklusnya 27 ya udah hitung dari sini. Terus 27 hari ke depan, nah itu adalah kemungkinan kalian haid lagi. Gitu. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di tanggal 4 ini kemungkinan kamu akan haid lagi. Berarti kalau maju-maju gitu tanggalnya nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Karena kan kita ngelihatnya siklus. Kalau tanggal kan ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, ada yang 29 gitu. Kita tidak pacuannya adalah ke Masehi, tapi kepada siklus. Ingat ya, siklus. Gitu. Jadi kalian tuh harus tahu kemarin itu siklusnya berapa ya? Kok gue haidnya tanggal sekarang gitu. Oh, taunya siklusnya 27. Terus kemarin lagi kapan ya? Oh, 30 gitu. Jadi setiap wanita beda-beda. Makanya diusahakan setiap kalian haid itu dicatat tanggal berapa gitu. Dicatat juga akhir dari haid kalian gitu. Ibu aja masih punya catatan hari pertama haid ibu sampai hari terakhir ibu dari SMP. Karena waktu SD ibu masih nggak tahu gimana cara ngitungnya. Pas SMP ibu tahu. Jadi dari SMP ibu punya catatannya sampai sekarang. Dan ibu mentok di siklus 28, paling tinggi itu 35. Nah, waktu yang 35 ini kan otomatis sudah masuk kepada siklus panjang kan. Nah, waktu 35 ini ibu lagi stres-stresnya gitu. Lagi banyak pikiran. Biasalah mau UN gitu. Ibu Gitu. Afwan. Ya, waktunya ya. Ya. Nanti kita bakalan di ini lagi ya, apa namanya, dilanjut lagi. Kita bakal hitung sama-sama